Persoalannya ini adalah perempuan pertama yang menjabat ketua DPRD dan saya langsung berhadapan dengan beliau dan ini tentunya kesempatan yang cukup menarik bagi saya Bu dan menjadi pengalaman tersendiri. Terima kasih, terima kasih. Ya berkaitan dengan isu dan tema kita hari ini yakni pencegahan dan penanganan COVID-19. Sempat Sulawesi Selatan ini menjadi peringkat teratas karena jumlah positifnya yang cukup banyak. Nah, Ibu selaku anggota Dewan ini melihat hal tersebut gimana ini, Bu? Ya, tentu pertama-tama juga tentu ya saya ingin mengucapkan menyapa seluruh ya yang mengikuti acara pada hari ini, yang saya tahu pasti ada beberapa stasiun televisi dan stasiun radio ya yang meliput acara ini. Saya secara kelembagaan mengucapkan terima kasih kepada lembaga Komisi Penyiaran KPID Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyelenggarakan acara hari ini. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, alhamdulillah terkait dengan apa yang disampaikan oleh host De Idris bahwa saat ini kita melihat jumlah kasus positif yang terjadi di Sulawesi Selatan cukup signifikan peningkatannya. Ya, ini menurut kacamata kami ini terjadi pasca Lebaran. Ya, pasca Lebaran kita melihat bahwa mobilisasi masyarakat itu terlihat cukup besar. Masyarakat kemudian terlihat bahwa keadaan di pikiran mereka itu sudah membaik, padahal yang nyatakan tidak seperti itu. Nah, itu juga terjadi karena kami melihat bahwa kepatuhan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan itu belum sepenuhnya terjadi. Dan ini juga bisa dilihat dari hasil survei dari tim gugus tugas penanganan COVID bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terkait dengan penggunaan protokol kesehatan itu masih di angka 65-70%. Jadi ini tentu adalah angka yang masih kategori rendah, mungkin seperti itu. Gitu ya. Iya. Kan kalau berbicara mengenai kepatuhan, Bu, ya ada beberapa masyarakat memang yang kalau kita lihat dari segi ekonomi memang mengharuskan mereka harus keluar rumah sehingga ya sebagian harus terpaksa keluar untuk mencari nafkah. Ya betul. Bahkan sampai sempat itu ada beberapa meme lucu ini, Bu ya. Ada gambaran bahwa seorang suami itu diusir oleh istrinya untuk mencari uang di luar sana dengan caption bahwa tinggal di rumah dimarahi istri, keluar dimarahi oleh pemerintah karena itu tadi meme yang lucu-lucu itu. Nah, kalau melihat hal seperti itu, Bu, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri mungkin itu gimana melihat hal seperti itu? Iya, hal itu ya tidak bisa kita nafikan bahwa memang saat ini apalagi mereka yang bekerja di sektor informal memang itu mengharuskan masyarakat itu harus bekerja di luar. Nah, tentu inilah di mana pemerintah hadir bahwa saat ini memang diberikan ruang terbuka dari sisi ekonomi itu tentu agar apa yang menjadi masalah yang kemudian timbul di masyarakat terkait dengan adanya musibah pandemi ini itu bisa insya Allah tertangani dengan baik. Tetapi kembali kepada bahwa sebenarnya hal ini bisa insya Allah kita bisa tekan, kita bisa sama-sama meminimalkan, yaitu tadi dikembalikan kepada kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat terkait dengan protokol kesehatan itu.
Nah, kalau untuk peranan anggota dewan sendiri, Bu, gimana kira-kira? Jadi alhamdulillah kami di DPR sejak ini menjadi satu musibah yang akhirnya menjadi pandemi global, yang tentu berdasarkan dari ditetapkannya sebagai pandemi global oleh WHO ya. Jadi tentu ini menjadi perhatian yang sangat serius buat tentu pemerintah dan kami yang ada di lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, hal yang telah kami lakukan, beberapa hal tentunya terkait pada saat ini telah menjadi musibah pandemi yang harus menjadi perhatian. Kami di DPRD sendiri pada bulan Maret, mulai bulan Maret dan itu setelah rapat Forkopimda. Saya tidak salah itu 16 Maret. Disitulah pemerintah dan seluruh Forkopimda menetapkan ini menjadi hal serius dan menjadi perhatian kita bersama. Semenjak itu pada tanggal 16 Maret setelah itu kami pimpinan saya mengeluarkan surat edaran untuk sementara waktu kegiatan-kegiatan dewan ini terkait dengan pandemi ini, sosialisasi yang memang harus menjadi tugas dan kewajiban kami, tugas keluar ke daerah, keluar kota itu semua kami tiadakan, tiadakan sambil melihat keadaan nantinya pada waktu itu. Nah, jadi itulah bentuk keseriusan kami bahwa hal ini harus kita pikirkan bersama. Dan setelah itu akhirnya juga kami putuskan melalui rapat pimpinan juga bahwa di saat seperti ini pun kita sebagai wakil masyarakat yang berasal dari perwakilan 24 kabupaten kota, ini menjadi hal yang sangat serius untuk kami dan diharuskanlah kepada kami inilah yang harus turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi, informasi kepada seluruh masyarakat bagaimana masyarakat menghadapi masalah yang cukup berat ini. Jadi seperti itu. Itu ya secara langsung. Kalau tadi sempat disebutkan bahwa menjadi perhatian khusus bagi para anggota dewan, Bu ya. Nah, kira-kira perhatian lain yang mungkin dibutuhkan masyarakat selain daripada sosialisasi tadi itu kira-kira seperti apa, Bu? Iya. Terkait hal ini tentu kan itu dilihat juga dari fungsi dan tugas wewenang kami selaku anggota DPRD yang melekat pada kami kan di dalamnya itu ada fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Nah, tentu salah satu juga yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tidak terlepas pada sisi ekonomi. Jadi itu di mana kami kemarin juga ada salah satu kegiatan kami yang kemudian kami alihkan pada kegiatan yang sebenarnya ada yaitu sosial kebangsaan, tetapi dialihkan pada pembagian sembako kepada masyarakat. Itu menjadi perhatian dalam bentuk sisi kami, dalam bentuk juga penganggaran. Dan terkait dengan anggaran sendiri telah kami sepakati kemarin melalui rapat badan anggaran bahwa untuk penanganan upaya penanganan COVID-19 ini kami memberikan ruang kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menggunakan anggaran sebesar 500 miliar. 500 miliar ya. 500 miliar, Nah, itu anggarannya digunakan hanya untuk pada segi ekonomi saja, Bu, atau mungkin juga termasuk dari segi kesehatannya? Iya. Jadi anggaran itu sebenarnya itu ada 3 hal penting yang harus ada di dalamnya. Satu, anggaran itu adalah untuk kebutuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kedua, anggaran itu juga terkait dengan jaring pengaman sosial atau social safety net. Dan juga yang terpenting juga adalah yang ketiga itu
anggaran itu terkait dengan dampak penanganan ekonomi. Jadi 3 item itu. Dan alhamdulillah ya pemerintah provinsi sendiri telah menyampaikan kepada kami terkait penggunaan anggaran itu. Mereka telah menyampaikan data bahwa dari anggaran untuk penanganan kesehatan itu mereka sudah mereka sudah plot anggarannya sebesar kurang lebih 291 miliar. Dan terkait dengan anggaran jaring pengaman sosial itu kurang lebih 24 miliar. Dan terkait dengan anggaran dampak pemulihan ekonomi itu sebesar kurang lebih 183 miliar. Tapi itu semua dananya dari dana reses Bu yang dialihkan atau ada sumber dana lain mungkin? Tidak, jadi itu adalah anggaran yang terjadi akibat refocusing anggaran yang memang diharuskan oleh pemerintah pusat untuk anggaran kita harus dialihkan kepada bentuk penanganan dan penanggulangan COVID-19. Tapi kalau melihat dari kondisi yang sekarang ini Bu, kira-kira bagaimana menurut Ibu? Apakah kita mampu untuk mengatasi hal tersebut atau mungkin kita bisa keluar dari pandemi ini? Iya. Pada intinya kita harus optimis. Kita harus optimis karena apapun itu pemerintah dan kami semua telah berupaya. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana pandemi ini kita bisa lewati bersama. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini bahwa pemerintah dan kami semua tidak bisa bekerja sendiri. Kami tidak mampu kita lewati ini tanpa keikutsertaan dari seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Karena sekali lagi musibah ini tidak ada satupun daerah ataupun negara yang pernah mengalaminya. Jadi sekali lagi hanya ada cara penanganan dan penanggulangannya, yaitu masyarakat harus ikut serta, harus patuh. Obatnya ini tidak ada, belum ada vaksin kan? Belum ada vaksin, betul. Tetapi kan obatnya itu cuma satu, yaitu protokol kesehatan. Ya, kan itu. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri, ya. Jadi masyarakat harusnya lebih banyak berdiam diri dulu untuk sementara waktu ketimbang harus ini ya. Tapi kan tadi kembali lagi kepada itu persoalan tadi bahwa tidak semua masyarakat kita hidupnya mapan sehingga dengan alasan itu mereka harus terpaksa keluar rumah untuk mencari nafkah. Memang. Tetapi ya itu kan kita tadi yang saya sampaikan, kita tidak bisa menutup mata, kita tetap memang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mereka bisa bekerja di luar, bisa mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi sekali lagi menjaga diri, tetap melaksanakan protokol kesehatan, standar kesehatan. Itu yang terpenting. Berarti selama ini kegiatan dari anggota dewan sendiri khususnya di DPRD Sulsel ini lebih banyak berkecimpung di luar Bu ya untuk melakukan sosialisasi tadi. Jadi kami itulah salah satu yang menjadi akhirnya keputusan kita bersama bahwa kita saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Kita harus turun ke masyarakat, turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa saat ini kita dalam keadaan yang saya mau bilang ini keadaan bahaya. Nah, kalau kita terlena, kita tidak akan terlepas dari keadaan seperti ini yang dimana kita diharuskan untuk banyak tinggal di rumah, untuk menggunakan masker bila keluar, rajin cuci tangan, ya itu semua yang harus kita lakukan. Dan kemarin kegiatan reses kami, di situ saya bisa melihat bahwa sebenarnya masyarakat itu untuk bagaimana protokol kesehatan ini bisa mereka terapkan itu juga harus kelihatan nyata dari mereka. Kemarin teman-teman reses itu betul-betul berdasarkan karena kami sudah ada juknister sendiri, jadi kami melakukan dengan protokol kesehatan, yaitu dengan melakukannya dengan tidak kerumun, orang tidak berkerumun, membatasi jumlah
membatasi jumlah yang hadir di ruangan, Iya. Terus physical distancing, jaga jarak, dan mereka cuci tangan dan ukur suhu. Iya. Jadi di situ juga kami melihat bahwa kesadaran masyarakat itu betul-betul bila mana diberikan langsung, mereka langsung mempraktekkan. Betul. Tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar selebaran yang memberikan, tetapi mereka memang harus diberikan pengetahuan edukasi yang mereka lakukan secara nyata. Yang bisa dilihat langsung. Dilihat langsung. Oke. Tapi kalau dari hasil reses yang dilaksanakan, Bu, kalau boleh tahu daerah mana di Sulsel ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus kira-kira, Bu? Iya kan, kita lihat data ya. Jadi kalau melihat data kan memang ada beberapa daerah yang menjadi daerah perhatian ya, atau zona merah. Ya kan, Maros, Goa, Sidrap. Oh, Sidrap juga ya. Okay. Sidrap, kalau saya tidak salah juga Luwu. Ya. Ya itu mungkin beberapa daerah yang tingkat kasus positifnya cukup tinggi. Tapi kan daerah-daerah yang kelihatan juga masih zona hijau, tidak bisa juga itu menjadi tidak bisa dianggap jangan terlena ya. Jangan terlena karena tentu penyakit ini, virus ini setiap saat mengintai siapapun itu, kan begitu. Jadi tidak ada yang terkhusus misalnya, Bu, ya, bahwa perhatian itu hanya kepada zona merah atau zona hijau, tidak ya, tapi lebih kepada lebih menyeluruh mungkin perhatiannya. Tetap perhatian menyeluruh, tetapi kan tentu treatmentnya itu kan tetap berbeda. Treatment daerah yang kasus positifnya meningkat dengan kasus daerah yang positifnya alhamdulillah bisa tertekan, itu kan juga pasti ada perhatian yang berbeda tentunya, betul. Kebijakannya. Jadi berarti perhatian anggota dewan sendiri ini kepada masyarakat bahwa lebih kepada edukasi dulu ya, dan terus persoalan anggaran tadi yang harus memberikan mungkin solusi untuk saat ini yang terbaik untuk masyarakat kita ya. Nah, kalau misalnya di beberapa daerah ini adakah kemungkinan program-program khusus yang mungkin sambil melihat kondisi masyarakat kita untuk menghadapi pandemi ini, adakah mungkin program khusus dari anggota dewan sendiri, Bu, untuk bagaimana mereka bisa tetap bekerja di rumah dan sehingga sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik? Mungkin ada seperti itu ya? Iya, kalau program secara khusus dari kami ya karena tentu kami ini kan turun melihat keadaan masyarakat, pastinya yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi, tingkat kebutuhan masyarakat itu bisa diterima, bisa pemerintah memberikan perhatian dalam bentuk mungkin dari sisi misalkan di daerah dari sisi pertanian, mereka sangat membutuhkan yang namanya bantuan-bantuan bibit, terus dari sisi misalnya untuk peningkatan ekonomi juga terkait dengan bagaimana UMKM ini juga bisa di bawah digerakkan. Tentu ya banyak hal yang memang kelihatan di masyarakat, dan kemarin kami reses itu sudah ada laporan yang tentu itu bisa menjadi perhatian untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau dari hasil reses sendiri, Bu, yang paling dominan yang disampaikan oleh masyarakat itu seperti apa? Iya, kalau hampir seluruh itu terkait dengan bantuan. Lagi-lagi ekonomi. Ekonomi. Jadi bantuan yang tidak semua kan. Jadi pastinya masyarakat tidak semua mendapatkan bantuan oleh pemerintah. Jadi inilah yang menjadi kendala memang di bawah, karena tentu bantuan-bantuan yang turun itu kan ada bantuan dari pusat, ada bantuan dari provinsi, itu kan sebenarnya bagaimana bantuan itu kemudian tidak
tumpang tindih. Iya, betul. Iya. Jadi artinya harus betul-betul merata ya. Merata, iya. Untuk mengontrol itu Bu, kira-kira seperti apa harusnya yang dilakukan? Ya tentu dalam hal ini kan yang diperlukan adalah pendataan, pendataan. Nah, memang menjadi kendala bahwa pendataan misalkan yang ada di dinas sosial, itu pendataan itu adalah data yang masih beberapa tahun yang lalu, jadi belum mengupdate data-data yang saat ini sangat terkena dampak ekonomi, karena saat ini kan hampir semua terkena dampaknya. Orang yang dulunya tidak masuk kategori miskin, ya karena pandemi ini akhirnya terdampak juga. Nah, disitulah kendala yang sebenarnya yang sangat dirasakan. Ini juga terkait dengan ini Bu. Ada beberapa warga yang kadang yang menurut kita kan dalam tanda kutip kepala batu ya, sehingga mungkin itu menjadi pemicu dari peningkatan COVID sendiri. Nah, sempat ada wacana bahwa akan dilakukan sanksi ketika sosialisasi ini dilakukan, kemudian masih banyak masyarakat yang tidak mendengarkan kira-kira himbauan dari pemerintah. Nah, menurut Ibu, sanksi yang diberikan itu apakah sudah tepat atau efisien untuk diberikan ke masyarakat atau seperti apa Bu? Iya, memang sih sebenarnya salah satu kendala kita karena memang kembali kepada kepatuhan masyarakat. Nah, kita ini memang sepertinya masyarakat itu untuk mematuhi bagaimana itu menjadi kewajiban itu perlu treatment khusus. Ya memang pemerintah harus keras. Iya, karena ya contoh lah seperti biasa yang dulu kita biasa lihat itu ada video itu ada polisi India yang pukul bawa rotan untuk bagaimana masyarakat bisa tidak keluar tinggal. Nah, seperti itulah yang memang harus secara secara diterapkan ya, penerapannya kepada masyarakat. Ada sanksi, tetap perlu ada sanksi karena kalau tidak ada sanksi, ya itu masyarakat juga bisa menganggap itu seperti angin lalu. Jadi contoh seperti penggunaan masker ya, karena ini salah satu penggunaan masker adalah salah satu yang masuk kewajiban di protokol kesehatan ya. Harus ada sanksi. Masyarakat yang tidak menggunakan masker, sanksinya seperti apa ya? Harus ada efek jerahnya. Jadi yang kita perlu harus ada efek jerah. Tapi mungkin perlu tetap ada pendekatan persuasif ya. Melihat karakteristik warga kita ini kan cukup berbeda. Tapi ya syukurnya karena penerapan polisi India tidak terjadi di Sulu. Sampai. Jadi intinya menurut Ibu penekanan terhadap penyebaran pandemi ini mungkin bisa dilakukan oleh pemerintahan kita Bu ya. Insya Allah kita bisa. Tapi kita harus bersyukur bahwa saat ini pemerintah itu melakukan rapid massal. Itu tentu itu juga kan salah satu hal yang harus kita apresiasi. Karena dengan melakukan tes massal masif itu berarti pemerintah ini dengan setelah itu kelihatan hasil yang besar, akhirnya kan bagaimana memutuskan mata rantainya. Kan begitu. Jadi tes massal ini sangat diperlukan. Iya, karena dengan begitu sekali lagi pemerintah langsung tahu. Artinya yang tersembunyi bisa langsung ketahuan bahwa ternyata masih banyak yang positif. Nah, kalau sekiranya setelah rapid test secara massal seperti itu kemudian ada peningkatan yang cukup drastis, itu kira-kira gimana solusinya Bu? Iya. Jadi kan dengan begitu kan alhamdulillah orang yang reaktif segera setelah hasil itu langsung dipisahkan. Dipisahkan dulu sementara untuk kemudian
dilanjutkan dengan hasil yang swab. Jadi kita juga bersyukur ada program pemerintah terkait duta wisata COVID. Salah satu program pemerintah duta wisata COVID itu adalah bagaimana memutuskan mata rantai COVID-19 ini di masyarakat bisa menyebar secara masif. Jadi anggaran yang terkait dengan penanganan COVID juga itu juga ada di pemerintah menggunakan salah satu programnya di Duta Wisata COVID. Oke. Apakah masih perlu kira-kira kalau dilihat dari data yang sekarang, apakah masih perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain untuk dalam hal ini penanganan secara ekonomi kepada masyarakat kita? Pasti. Saat ini kita sekali lagi membutuhkan kerjasama lintas sektoral dan tentu pihak-pihak yang terkait. Nah, kerjasama inilah harus kita bangun, harus kita bersinergi, ya tentunya dengan harapan dengan kerjasama ini banyak yang berpikir, banyak yang memberikan sumbangsi pikiran yang tentunya untuk bagaimana kita bisa hadapi ini dan kita bisa keluar dari masalah ini. Ya sekali lagi dibutuhkan kerjasama. Oke. Kalau terakhir ini mungkin Bu, dari seperti apa mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat, mungkin ada himbauan atau mungkin yang ada hal yang perlu masyarakat ketahui, mungkin Ibu bisa langsung menyampaikan. Iya, jadi sekali lagi musibah pandemi COVID-19 ini tentu sangat kita rasakan. Bagaimana saat ini saya mau bilang kita hidup dalam keadaan yang tidak normal. Tentu kita berharap sekali lagi bahwa hal ini pemerintah dan kami semua tidak bisa menyelesaikan masalah ini tanpa kesadaran dan kedisiplinan kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Harapan kami, protokol kesehatan adalah sesuatu yang wajib untuk masyarakat saat ini jalankan. Tidaklah susah, karena protokol kesehatan itu adalah jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker bila harus keluar, dan rajin cuci tangan, dan senantiasa jaga imun. Nah, tentu itulah yang harus sama-sama masyarakat jalankan. Tidak terlepas bahwa dengan begitu juga kita akan menjaga keluarga kita, dan insya Allah kita bisa keluar setelah ini dari masalah ini. Kita bisa kembali lagi berkumpul bersama, kita bisa lagi beribadah seperti dulu, dan tentu sekali lagi pemerintah insya Allah dan kami semua bisa melakukan tugas-tugas kami, bisa membantu masyarakat lagi seperti sebelum-sebelumnya tanpa ada kendalanya. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya dan penyampaiannya kepada masyarakat. Ya, pemirsa dan pendengar sekalian, itu tadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Andi Ina Kartikasari SH MSI. Semoga apa yang disampaikan beliau dan apa yang kami perbincangkan hari ini juga menjadi masukan bagi masyarakat sendiri, dan tentunya kita berharap kita bisa segera keluar dari wabah pandemi COVID ini. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19 ini melalui Komisi Penyiaran Indonesia atau KPD Sulsel disiarkan oleh beberapa radio dan televisi lokal, diantaranya 3 di Makassar, 3 di Maros, 1 Baru, dan 4 Parepare, dan termasuk live di TV Peduli Parepare. Akhir kata, saya Muhammad Idris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih.